nama saya Muhammad Rifai Busro Nasikin dengan NIM 401200081 dan teman saya bernama Nadia Faizatur Rosida dengan NIM 401200083. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem persamaan linear. Di dalam PPT saya membahas 4 macam, yaitu pengertian, persamaan, penyelesaian, dan contoh soal. Pengertian bentuk umum seperti dilihat di gambar. AX plus B sama dengan 0. Seperti contoh 2X plus 8 sama dengan 0. Persamaan linear suatu variabel. Kedua, AX plus BY sama dengan C. Seperti contoh soal 2X plus 8Y sama dengan 5. Persamaan linear dua variabel. 3. AX plus BY sama dengan C. AX plus BY sama dengan C. Seperti contoh soal 2X plus 8Y sama dengan 5. X plus 2Y sama dengan 1. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan linear yang dikolerasikan untuk membentuk suatu sistem. Penyelesaian sistem dengan dua persamaan dua variabel. Kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linear seperti gambar. 1. Memiliki satu selesaian. Kedua garis berpotongan, bisa dilihat di gambar. Yang kedua, tidak memiliki selesaian. Kedua garis sejajar, seperti di gambar. Ketiga, memiliki selesaian tak hingga. Kedua garis berimpit, seperti dilihat di gambar. Untuk sistem persamaan linear terdapat 3 penyelesaian yang mungkin, yaitu 1. Suatu sistem persamaan linear mempunyai suatu penyelesaian yang tunggal atau unik adalah suatu sistem persamaan yang konsisten atau konsisten, bahasa Inggrisnya dalam kurung garis berpotongan. 2. Sistem persamaan linear tidak mempunyai suatu penyelesaian atau suatu sistem persamaan yang tidak konsisten dalam kurung garis sejajar. 3. Suatu sistem persamaan linear mempunyai sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas adalah suatu sistem persamaan yang saling ketergantungan atau dependent di antara satu dengan lainnya dalam kurung garis berimpit. Metode penyelesaian. Untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dapat digunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga adalah metode matriks atau determinan. Tetapi di dalam pembahasan ini hanya akan dibahas 2 metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Metode eliminasi. Metode eliminasi bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Seperti contoh soal, bisa dilihat, carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Contoh pertama, 3X min 2Y sama dengan 7. Yang kedua, 2X plus 4Y sama dengan 10. Penyelesaian. Variabel yang akan dieliminasi adalah variabel Y, maka persamaan 1 dikali 2 dan persamaan 2 dikali 1. Agar variabel Y hilang, maka kedua persamaan dijumlahkan. 3X min 2Y sama dengan 7 dikali 2, 6X min 4Y sama dengan 14. 2X plus 4Y sama dengan 10 dikali 1, 2X plus 4Y sama dengan 10.
dijumlahkan semua. Hasilnya 8x plus 0 sama dengan 24. 8x sama dengan 24, x sama dengan 3. Substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan semula agar diperoleh nilai y. Apabila disubstitusikan pada persamaan 1, 3 titik dalam kurung 3 min 2y sama dengan 7. 9 min 2y sama dengan 7. Min 2y sama dengan 7 kurangi 9, y sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah dalam kurung 3,1 garis dengan garis yang saling berpotongan. Lanjut, metode substitusi. Metode substitusi metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Contoh soal bisa dilihat di gambar. Carilah nilai-nilai dari variabel x dan y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Contoh pertama, 3x kurangi 2y sama dengan 7. Kedua, 2x plus ditambah 4y sama dengan 10. Penyelesaian variabel yang disubstitusikan adalah variabel x, maka persamaan 2 diubah menjadi 2x tambah 4y sama dengan 10. 2x sama dengan min 4y plus 10. X sama dengan min 2y plus 5. Substitusikan persamaan tersebut ke persamaan 1. Contohnya 3 titik dalam kurung min 2y plus ditambah 5 tutup kurung dikurangi 2y sama dengan 7. Min 6y tambah 15 dikurangi 2y sama dengan 7. Min 8y sama dengan 7 dikurangi 15, y sama dengan 1. Substitusikan y ke satu persamaan 1. Contohnya 3x dikurangi 2 titik dalam kurung 1 sama dengan 7. 3x kurangi 2 sama dengan 7. 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah dalam kurung 3,1 tutup kurung dengan garis yang saling berpotongan. Nah, bisa dilihat dari gambar, sistem persamaan linear konsisten memiliki satu selesaian kedua garis berpotongan. Apabila dua persamaan linear dalam suatu sistem dapat diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi, dalam kurung diperoleh nilai x dan y tutup kurung, koma, maka garis yang terbentuk akan saling berpotongan pada satu titik. Kemudian, persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan yang memiliki dua kemungkinan penyelesaian, yaitu tidak memiliki penyelesaian, gambar grafiknya adalah saling sejajar, dan yang kedua adalah memiliki penyelesaian yang tidak terhingga, grafiknya adalah saling berhimpit. Kemungkinan penyelesaian dua persamaan yang memiliki kemiringan atau gradien dapat juga disebut sebagai slope yang sama. Sebelum itu kita mereview dulu rumus dari gradien. Kita turunkan dari bentuk umum persamaan linear yaitu ax plus by sama dengan c menjadi by sama dengan min ax plus c dan menjadi y sama dengan min a per bx plus c per b. Nah, kita ubah dulu agar mudah. Y sama dengan a1x plus a0. Untuk memudahkan dalam menghafal, maka kita ubah menjadi y sama dengan mx plus k. X dan y adalah variabel, m sama dengan gradien atau slope, dan k adalah konstanta atau intercept. Oke, kemungkinan pertama, jika dua persamaan memiliki nilai m yang sama dan nilai k yang berbeda. Contohnya adalah 4x plus y sama dengan 6. 8x plus 2y sama dengan 10. Persamaan pertama kita ubah dulu menjadi bentuk y sama dengan mx plus k, yaitu menjadi y sama dengan min 4x plus 6. Dan persamaan kedua juga kita ubah menjadi bentuk y sama dengan mx plus k menjadi y sama dengan min 4x plus 5.
Caranya ada di PowerPoint. Nah, di sini kita tahu bahwa M dari kedua persamaan adalah min 4 dan sedangkan nilai interseptnya berbeda. Persamaan 1 interseptnya adalah 6, persamaan kedua interseptnya adalah 5. Gambar grafik yang terjadi dari kedua persamaan ini adalah saling sejajar. Inilah disebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten. Kemungkinan kedua, jika dua persamaan memiliki nilai M dan K yang sama. Contohnya hampir sama dengan tadi namun sedikit berbeda. 4x plus Y sama dengan 6 dan 8x plus 2Y sama dengan 12. Sama kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus K. Ditemukan persamaan 1 menjadi Y sama dengan min 4x plus 6 dan persamaan 2 menjadi Y sama dengan min 4x plus 6. Persamaan 1 kita lihat gradiennya adalah min 4, persamaan 2 gradiennya juga min 4, sama. Intersep dari persamaan 1 adalah 6, persamaan 2 juga 6. Maka ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tergantung secara linear. Gambar grafiknya saling berhimpit. Langsung kita ke contoh soal. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. 8x min 6y sama dengan 13, 4x min 3y sama dengan 9. Soalnya adalah, tentukanlah apakah sistem tersebut memiliki penyelesaian. Maka pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan pembuktian eliminasi. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai eliminasi itu bertujuan untuk mengetahui apakah suatu sistem persamaan linear memiliki penyelesaian atau tidak. Lalu di sini saya mau menghilangkan nilai x atau variabel x-nya. Kita ubah dulu yang persamaan 1 dikalikan dengan 1, persamaan kedua dikalikan dengan 2, didapat hasil 8x min 6y sama dengan 13 dan 8x min 6y sama dengan 18. Di sini kita kurangkan. Nah, didapat hasilnya adalah 0 sama dengan min 5 karena variabel x dan y-nya hilang karena memiliki koefisien yang sama. Ini membuktikan bahwa tidak memiliki penyelesaian. Karena apa? Karena ruas kiri dan ruas kanan tidak senilai atau tidak sama. 0 dan min 5 itu tidak sama. Lalu kita bisa dengan cara kedua untuk membuktikan dengan mengubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus K. Kita ubah persamaan pertama, hasilnya adalah Y sama dengan 4/3X min 13/6. Lalu persamaan kedua juga kita ubah. Hasilnya adalah Y sama dengan 4/3X min 3. Di sini kita tahu bahwa gradien dari kedua persamaan itu sama, yaitu 4/3, namun interseptnya berbeda. Kedua persamaan tersebut memiliki nilai M yang sama dan nilai K yang berbeda, maka tidak memiliki penyelesaian dan garis yang dihasilkan dari kedua persamaan saling sejajar. Contoh kedua, diketahui sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. 5x plus 2y sama dengan 10, 20x plus 8y sama dengan 40. Tentukanlah penyelesaian dari kedua persamaan tersebut dan gambarkanlah grafiknya. Kita juga buktikan dengan eliminasi, yaitu yang persamaan 1 kita kalikan dengan 4, persamaan kedua kita kalikan dengan 1, didapat hasil yang sama, 20x plus 8y sama dengan 40. Kedua persamaan memiliki persamaan yang sama, sehingga hasil akhirnya adalah 0 sama dengan 0. Nah, ini membuktikan bahwa sistem persamaan tersebut memiliki penyelesaian yang tak terhingga. Terus kita disuruh membuat grafiknya. Kita tentukan dulu gradien atau tingkat kemiringan dan intersep atau konstantanya. Kita cari rumus M. Dari penurunan rumus tadi, M itu sama dengan min A per B. Kita masukkan angkanya menjadi min 5/2. Lalu K, rumusnya adalah C per B, kita masukkan angkanya menjadi 5. Nah, kita dapat persamaannya yaitu Y sama dengan min 5/2X plus 5. Kedua persamaan tersebut memiliki nilai M dan K yang sama, maka memiliki penyelesaian yang tak terhingga dan garis yang dihasilkan dari kedua persamaan saling berhimpit. Karena tadi persamaannya antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama, maka kita cari langsung satu persamaan. Didapatkan hasil persamaannya adalah Y sama dengan min 5/2X plus 5,
Untuk menggambarkan sebuah garis, maka kita harus tahu dulu titik-titik mana agar memudahkan kita menggambar. Maka kita misalkan Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan tersebut, maka didapat hasil X sama dengan 2. Titik yang dihasilkan adalah 2,0. Lalu X-nya kita misalkan dengan 0, kita substitusikan ke persamaan tersebut, didapatkan Y sama dengan 5. Maka titik yang dihasilkan adalah 0,5. Lalu kita lihat pada grafik. Di situ terlihat bahwa hanya ada satu garis karena dua persamaan ini memiliki nilai gradien dan intercept yang sama. Jadi sebenarnya garis itu ada dua, namun terlihat hanya satu karena saling berhimpit. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.